Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C6 yang beranggotakan Delia Putri, Erviani Saputri, Nurul Kinasti, TM Kurniawan Putra Mahardika, Selma Julia. Di sini kami akan mempresentasi hasil dari proyek akhir semester kami yang berjudul Reservasi Hotel C6. Yang pertama akan dijelaskan oleh Dian Adelia Putri. Kepada Dian Adelia, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sistem reservasi hotel. Yang pertama yaitu deskripsi produk. Deskripsi produk terdiri atas perspektif produk, lingkungan sistem, fungsi-fungsi produk, dan karakteristik pengguna. Yang kedua yaitu external interface requirement, terdiri dari tampilan antarmuka. Yang ketiga adalah spesifikasi kebutuhan, terdiri dari kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, fungsi-fungsi produk, dan karakteristik pengguna. Dan yang keempat ialah analisis model. Deskripsi produk. 1. Perspektif produk. Perangkat lunak sistem informasi reservasi hotel ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mempermudah proses reservasi di sebuah hotel. Aplikasi sistem informasi ini berkaitan dengan beberapa entitas luar, yaitu customer dan admin. Sistem informasi reservasi hotel ini merupakan suatu aplikasi yang mengolah data tamu saat melakukan reservasi. Customer mendapatkan informasi mengenai kamar setelah menentukan kamar mana yang direservasi, kemudian mengisi form reservasi untuk memesan kamar. Dengan mempertimbangkan kemudahan navigasi dan lalu lintas data, di mana pelanggan harus memberikan beberapa informasi pribadi. Reservasi dapat dilakukan melalui telepon dan secara langsung. Sistem informasi reservasi hotel ini dirancang untuk bisa melakukan proses reservasi. Admin dapat melihat data tamu, data kamar, serta data transaksi. Yang kedua ialah lingkungan sistem. Sebagaimana bisa kita lihat gambar di samping, gambar ini merupakan cara kerja lingkungan sistem pada reservasi hotel. Pertama, user pelanggan langsung memesan melalui sistem aplikasi reservasi hotel C6. Setelah itu, nanti diolah di server dan datanya dengan sendirinya masuk ke user admin dan user pimpinan. Datanya berasal dari pelanggan, memesan sesuai kebutuhannya. Database server sebagai pusat data dari aplikasi. Aplikasi ini langsung memuat dua level user, yaitu user biasa dan user admin. User hanya mempunyai wewenang untuk membuka transaksi saja, sedangkan user admin mempunyai wewenang dalam transaksi. Penerimaan pesanan, input tabel master, dan report. Aplikasi berjalan jika autentikasi dari user admin tervalidasi. Deskripsi produk selanjutnya yaitu fungsi-fungsi produk atau domain proses, yaitu terdiri dari pemesanan, yaitu mencatat pemesanan kamar yang akan disewa kepada pelanggan dan akan disimpan ke dalam database. Yang kedua ada pembatalan, yaitu mencatat pembatalan kamar yang dilakukan oleh pelanggan dan menyimpan ke dalam database.
Deskripsi produk yang keempat yaitu karakteristik pengguna. User admin, karakteristiknya itu administrator, pengelola data dalam sistem. Perannya yaitu mengupdate informasi reservasi kamar, melakukan validasi pemesanan kamar, menyetujui pembatalan pemesanan kamar, dan mencetak laporan kamar. Tanggung jawab. Bertanggung jawab atas pengupdatean informasi reservasi kamar. Yang kedua, bertanggung jawab atas transaksi yang ada pada semua fungsi pemesanan, pembatalan, dan pencetakan laporan kamar. Deskripsi produk selanjutnya, pelanggan. Karakteristik user, perannya yaitu membuat transaksi, bertanggung jawab atas transaksi yang ada pada fungsi pemesanan, pembatalan kamar, dan melihat notifikasi. Kemudian ada pimpinan. Karakteristik user, perannya yaitu melihat laporan data kamar, kemudian bertanggung jawab atas melihat hasil laporan transaksi data kamar. External interface requirements. Tampilan antarmuka pengguna. Yaitu yang pertama kita akan dihadapkan pada halaman login yang terdiri atas username, password. Bisa juga jika tidak memiliki akun bisa login melalui Google dan Gmail. Kemudian pada tampilan home yang pertama ada menu hotel, room, dan pemandangan itu termasuk dari facility. Room, tampilan kamar. Tampilan kamar terdiri dari standar room, VIP room, super VIP room, resident suite. Contohnya misal kita ingin memesan kamar yaitu standar room, kita hanya perlu menekan kamar yang ingin kita pesan. Kemudian akan tampil harga dan tulisan pesan. Kemudian ada tipe kamar yang tipe-tipe kamar yang ingin dipilih. Setelah menekan tombol pesan, kita akan dihadapkan pada menu reservasi yang terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, lama inap, email, tanggal check-in. Kemudian hanya perlu menekankan tombol submit. Next. Selanjutnya yaitu spesifikasi kebutuhan. Di sini ditampilkan yaitu use case dari sistem reservasi hotel. Kebutuhan fungsionalnya pada use case pertama yaitu login, aktornya pelanggan, admin, dan pimpinan. Pelanggan, admin, dan pimpinan melakukan login dengan memasukkan username dan password. Use case kedua yaitu registrasi, aktornya pelanggan. Pelanggan melakukan registrasi akun jika belum memiliki akun untuk login dengan mengisi data diri yang diperlukan, seperti username, password, dan email. Use case ketiga, pemesanan kamar, aktornya pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan kamar, dan di dalamnya terdapat tipe kamar, harga kamar, dan nomor kamar. Untuk membooking kamar yang diinginkan, pelanggan mengirimkan gambar tipe kamar yang dibooking. Use case keempat, pembayaran kamar. Aktornya pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran kamar dengan metode transfer menggunakan kartu kredit yang telah disediakan. Use case kelima, pembatalan kamar. Aktor pelanggan. Pelanggan melakukan pembatalan kamar dengan melakukan permintaan pembatalan reservasi. Use case keenam, mengajukan refund pemesanan kamar. Aktornya pelanggan. Pelanggan dapat melakukan pengajuan refund pemesanan kamar hotel dari pembatalan kamar yang telah dilakukan. Use case ketujuh, melihat notifikasi. Aktornya pelanggan.
Pelanggan melihat notifikasi konfirmasi pemesanan dan pembatalan kamar hotel yang dikirimkan melalui email yang terdaftar. Use case ke-8, melihat notifikasi pemesanan kamar. Aktornya pelanggan. Pelanggan melihat notifikasi konfirmasi pemesanan kamar yang telah dilakukan yang dikirimkan melalui email yang terdaftar. Use case 9, melihat notifikasi pembatalan kamar. Aktornya pelanggan. Pelanggan melihat notifikasi konfirmasi pembatalan kamar yang telah dilakukan yang dikirimkan melalui email yang terdaftar. Use case 10, update informasi reservasi. Aktornya admin. Admin melakukan update terhadap informasi reservasi yang diberikan, seperti jumlah kamar yang tersedia, diskon, tipe kamar terbaru, informasi perubahan karena COVID, dan lain sebagainya. Use case ke-11, validasi pesanan kamar. Aktornya admin. Admin melakukan validasi pesanan kamar yang telah dilakukan pelanggan dengan mengecek kelengkapan data yang diberikan. Use case ke-12, memberikan notifikasi pemesanan kamar. Aktornya admin. Admin memberikan notifikasi validasi pesanan kamar yang dilakukan oleh pelanggan dengan mengirimkan tanda bukti pemesanan melalui email yang terdaftar. Use case ke-13, menyetujui pembatalan pemesanan kamar. Aktornya admin. Admin menyetujui pembatalan pesanan kamar yang dilakukan pelanggan dengan menghapus data kamar yang telah dipesan oleh pelanggan. Use case ke-14, memberikan notifikasi pembatalan kamar. Aktornya admin. Admin memberikan notifikasi pembatalan pesanan kamar yang dilakukan oleh pelanggan dengan mengirimkan status pembatalan melalui email yang terdaftar. Use case 15, pengembalian uang. Aktornya admin. Admin melakukan pengembalian uang yang diminta oleh pelanggan setelah pembatalan disetujui. Use case ke-16, cetak laporan kamar. Aktornya admin. Admin melakukan perekapan atau cetak laporan dari aktivitas reservasi kamar hotel. Use case ke-17, data kamar. Aktornya admin. Admin melakukan perekapan atau cetak laporan dari aktivitas reservasi kamar hotel berupa data kamar. Use case ke-18, kritik dan saran. Aktornya admin. Admin melakukan perekapan atau cetak laporan dari aktivitas reservasi kamar hotel berupa kritik dan saran yang diberikan pelanggan. Use case ke-19, melihat informasi reservasi kamar. Aktornya pelanggan. Pelanggan melihat informasi reservasi kamar hotel yang tersedia dalam sistem, baik itu dari jumlah kamar yang tersedia, diskon yang diberikan, kenyamanan, informasi penanganan dalam kondisi pandemi, dan lain-lain. Use case ke-20, melihat laporan data kamar. Aktornya pimpinan. Pimpinan melihat laporan data kamar yang telah direkap atau dicetak oleh admin sebelumnya dari aktivitas reservasi kamar hotel. Use case ke-21, harian kamar. Aktornya pimpinan. Pimpinan melihat laporan harian kamar yang telah direkap atau dicetak oleh admin sebelumnya dari aktivitas reservasi kamar hotel. Use case ke-22, bulanan kamar. Aktornya pimpinan. Pimpinan melihat laporan bulanan kamar yang telah direkap atau dicetak oleh admin sebelumnya dari aktivitas reservasi kamar hotel. Use case ke-23, tahunan kamar. Aktornya pimpinan. Pimpinan melihat laporan tahunan kamar yang telah direkap atau dicetak oleh admin sebelumnya dari aktivitas reservasi kamar hotel. Baik, selanjutnya spesifikasi kebutuhan atau fitur sistem kebutuhan fungsional. Yang pertama itu data admin. Setiap admin mempunyai tanggung jawab terhadap reservasi pada hari itu. Atribut utama yang dipakai adalah ID admin, nama admin, dan password. Hak akses yang dimiliki oleh sistem terhadap data ini adalah menyetujui reservasi. Kedua, ada data pimpinan. Setiap pimpinan mempunyai tanggung jawab untuk melihat laporan reservasi hotel. Atribut utama yaitu ID pimpinan, nama pimpinan, dan password. Yang ketiga, data pelanggan.
setiap pelanggan bisa melakukan reservasi dan pembatalan. Atribut utama yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, dan password. Yang keempat itu ada data kamar. Setiap user dapat melihat harga kamar dan tipe kamar. Data pemesanan, pimpinan, admin, dan pelanggan dapat melihat data pemesanan kamar. Atribut data pemesanan kamar yaitu nomor kamar, tipe kamar, harga kamar, lama tinggal, dan tanggal check-in. Yang kelima itu ada data transaksi. Transaksi reservasi merupakan inti dari sistem dan sistem mengeluarkan struk bukti reservasi. Dan yang keenam, data ini diperlukan ketika terjadi fungsi pengembalian, otomatis aplikasi menggunakan data ini untuk mencari data penyewaan sebelumnya dan mencocokkan dengan data pengembalian. Atribut yang dipakai adalah tanggal check-in, ID admin, dan ID pelanggan. Selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional. Berikut adalah beberapa kebutuhan non-fungsional yang dibutuhkan aplikasi sistem reservasi kamar hotel C6. Yang pertama, ketersediaan. Sistem harus tersedia dalam keadaan real-time dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Sistem harus memiliki penyimpanan yang cukup untuk menampung data. Yang kedua, kapasitas. Sistem harus dapat menginput data proses reservasi, baik itu dari pemesanan, pembatalan, pembayaran, dan pengajuan refund yang dilakukan pelanggan sekitar 3.000 kali dalam sehari. Yang ketiga, performa. Sistem harus dapat memberikan layanan secara cepat bagi penggunanya. Proses tidak melebihi 1 menit. Yang keempat, kehandalan. Sistem masih dapat melakukan transaksi, minimal melakukan penyelesaian transaksi terakhir, walaupun pasokan listrik PLN terputus. Yang kelima, keamanan. Sistem harus mempunyai kategori user login, yaitu pelanggan, admin, dan pimpinan. Sistem harus dapat melakukan penalti terhadap kesalahan masukkan password selama 5 kali. Selanjutnya yaitu analisis models. Di sini ada activity diagram reservasi hotel. User memilih menu pemesanan, kemudian akan menampilkan tampilan pemesanan kamar. Itu ada pilih check-in, check-out, dan tipe kamar. Selanjutnya kita pilih tombol pesan, itu akan menampilkan tampilan data pemesanan. Kemudian kita pilih tombol pesan lagi, itu akan menampilkan pesanan, terus akan menginput pesanan. Kemudian dia akan menampilkan tampilan konfirmasi, itu ada no dan yes. Apabila dia no, maka akan kembali ke halaman pertama, yaitu menampilkan tampilan pemesanan kamar. Kemudian kalau dia yes, itu akan menampilkan bukti pemesanan. Kemudian selesai.
Baik, saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek di dalam sistem dan semuanya yang terlibat di lingkungan sistem. Akan digambarkan menggunakan diagram sequence. Diagram ini menggambarkan sistem sesuai dengan urutan kejadian waktunya. Yang pertama itu sequence registrasi seperti ini, dan selanjutnya itu sequence login seperti ini. Next, ini merupakan sequence admin, dan yang ini merupakan sequence pimpinan. Selanjutnya yaitu ada sequence pemesanan seperti ini, dan ini ada sequence pembatalan. Yang terakhir itu ada sequence laporan seperti ini. Baiklah, sampai di sinilah presentasi kami kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.